Hai guys, kali ini channel ini akan membahas sebuah film yang sangat fantastis, yaitu What Happened to Monday. So, film ini punya banyak plot twist yang akan mendebarkan dan seru banget. Dan dibintangi oleh Naomi Rapace yang akan memerani 7 karakter yang berbeda di sini. Jadi dia tuh cool banget pokoknya. So, inilah ceritanya. Check it out. Pada tahun 2050 terjadi pelonjakan penduduk sehingga pemerintah harus memberikan peraturan setiap keluarga cukup satu anak. Jika lebih dari itu maka dianggap ilegal dan akan ditidurkan dalam sebuah kapsul yang bernama Cyclo Sleep. Program ini dibawa birokrasi alokasi anak bernama Child Allocation Bureau atau disingkat CAB. Di tengah keterarisan tersebut malah lahir 7 kembar identik, 7 orang banyaknya. Wow. Dengan bantuan pihak rumah sakit, akhirnya mereka pun bisa diambil oleh kakek mereka karena ibu mereka sudah meninggal secara diam-diam pasti. Mereka pun akhirnya dibesarkan kakek mereka di sebuah rumah secara diam-diam. Di saat itu teknologi sudah sangat canggih sehingga kakek mereka sudah mengatur rumah tersebut sedemikian rupa sehingga tidak ketahuan. Kakek mereka juga mengatur sebuah tempat persembunyian jika nanti suatu saat ada orang yang masuk dan menemukan mereka berenam harus sembunyi dan menyisakan satu orang di luar sebagai satu-satunya anak di keluarga. Hingga suatu saat kakeknya merasa mereka harus keluar, jadi kakeknya membuat persiapan yaitu sebuah gelang. Di dalamnya ada identitas mereka. Satu-satunya identitas yang harus mereka pakai di luar yaitu Karen Sedman, yaitu nama ibu mereka. Akhirnya Monday pun keluar sebagai bahan percobaan. Dia lolos dari pemeriksaan sebagai Karen Sedman sesuai yang dilakukan kakeknya. Kemudian dia pergi ke sekolah dan kakeknya mengatakan ke dia bahwa dia jangan takut dan belajar apapun yang harus dia pelajari untuk nanti dibagikan ke saudari-saudarinya. Dia pun pergi ke sekolah dan pulang kemudian merekam apa saja yang penting untuk terjadi dan dibagikan kepada saudara-saudarinya untuk bahan pelajaran mereka. Meskipun mereka kembar identik, namun ada sifat dan sikap mereka yang tidak sama. Ada yang menurut, ada yang memberontak, ada yang nakal, ada yang biasa saja, dan ada yang sok sempurna. Hingga Sunday membuat ulah. Dia mengambil papan skateboard dan diam-diam keluar rumah tanpa sepengetahuan siapapun. Mereka semua bingung di mana dia pergi. Kakek mereka datang dan marah besar kepada mereka karena membiarkan saudari mereka keluar. Kakeknya bingung, tidak tahu di mana Sunday berada, hingga ada sebuah ketukan pintu. Mereka pun segera berlari sesuai simulasi yang selalu mereka lakukan, bersembunyi di tempat persembunyian mereka dan menyisakan satu orang yang akan menjadi satu-satunya anak di keluarga. Kakeknya pun keluar dengan waspada sambil menenteng senjata dan membuka pintu. Ternyata itu adalah Saturday. Saturday yang datang dengan panik dan dengan wajah yang menangis. Dia mengatakan bahwa dia terjatuh dari skateboard sehingga tangannya terluka dan mengakibatkan jarinya patah. Jadi telunjuknya patah guys. So kakeknya pun membawanya masuk dan mengobati telunjuknya sambil mengatakan bahwa dia tidak boleh melakukan hal tersebut lagi dan mengumpulkan semua orang di dapur. Saturday marah dan memberontak bahwa dia tidak ingin lagi stuck berada di rumah ini terus-terusan. Dia ingin keluar dan bermain di dunia luar dan bergaul bersama teman-temannya. Namun kakeknya kembali mengatakan bahwa semua itu terlalu berisiko dan lihatlah apa yang terjadi padanya akan berakibat juga kepada saudari-saudarinya. Kakeknya pun memanggil Monday dan lagi-lagi sebagai bahan percobaan. Kakeknya memberikan obat anestesi di tangannya Monday, lalu membakar pisau dan akhirnya mengambil ancang-ancang untuk ingin memotong jari telunjuknya Monday dan berkata kepada mereka bahwa jika satu orang mengalami hal yang sama, maka semua juga akan mengalami hal tersebut. Dan akhirnya jari Monday pun dipatah dan begitu pun yang lain. Film pun loncat 30 tahun kemudian alias
tahun 2070. Mereka semua sudah dewasa dan masing-masing mereka punya kepribadian dan sifat yang berbeda jika di rumah. Tapi jika di luar rumah, mereka tetap dengan satu identitas, yaitu Karen Sedmain. Tiba di saatnya Monday. Dia pun keluar melewati halayak ramai, lalu menuju gerbang penjagaan, melewati gerbang penjagaan dengan santai seperti biasa dan mendapati diri dia sebagai Karen Sedmain. Lalu digoda sebentar oleh penjaga gerbang, basa-basi ala-ala, lalu sampai di tempat kerja dia, yaitu di bank. Ternyata hari itu adalah hari promosi kenaikan jabatan mereka. Dia bertemu dengan rekan kerjanya yang terlihat seperti saingan. Bahkan rekan kerjanya mengatakan kepada dia bahwa hati-hati karena aku mengawasimu. Wow. Malamnya jam 12 malam ternyata Monday tidak pulang ke rumah. Hal itu membuat seluruh saudara-saudarinya cemas di manakah dia berada. Karena hal itu belum pernah terjadi sebelumnya. Dan mereka pun berspekulasi satu sama lain dan akhirnya mereka mencarinya lewat GPS dari gelang mereka, tapi ternyata tidak ditemukan. Akhirnya tiba di mana Tuesday keluar. Seperti biasa dia diawasi oleh saudarinya. Kemudian dia tiba di ruang kerjanya dan mengatakan kepada sekretarisnya bahwa semalam dia pergi kemana saja. Sekretarisnya mengatakan bahwa dia pergi ke kafe kesukaannya seperti biasa, yaitu Harry Bar. Dan dia mengatakan, oh iya tentu saja aku pergi di Harry Bar, sambil ketawa ke TV padahal dia tidak tahu apa-apa. Terus dia pun pergi ke Harry Bar. Di sana ada waitressnya dan dia bertanya kepada waitressnya apa yang dilakukannya semalam. Waitressnya berkata bahwa dia hanya memesan minuman satu gelas dan tidak menyentuhnya sama sekali, lalu pergi bersama seorang pria. Terus dia pun bertanya siapa, dan si waitress menjawab, ya rekan kerjanya tentu saja. Saat terus dia keluar, dia dipergoki atau didatangi oleh agen CIB dan akhirnya dibawa ke tempat mereka. Sesampainya di sana, dia dibawa ke sebuah ruangan kecil dan bertemu dengan Nicole, si pemimpin CIB. Terus dia terkejut, lalu kemudian Nicole memperkenalkan dirinya, lalu terus dia mengatakan, saya mengenalimu, dan apa maumu? Lalu terus dia menjawab bahwa dia menceritakan tentang saudarinya, namun terus dia tidak mau, dan akhirnya mereka memaksanya, dan pada akhirnya mereka menyodorkannya pisau, dan dia ketakutan, lalu skin berakhir dengan tampak akan dilukai. Kembali ke rumah, saudari-saudarinya tampak cemas karena Tuesday tak kunjung pulang. Mereka kembali berspekulasi satu sama lain hingga petugas CAB datang mendobrak rumah mereka dan membuka rumah mereka dengan mata salah seorang saudari mereka. Mereka pun bersembunyi, menyisakan si Saturday yang hendak mengambil senjata tapi tidak ada dan hanya menemukan sebuah tongkat dan dia keluarkan. Kemudian petugas menyuruh mereka keluar satu persatu dan mereka pun akhirnya keluar dengan menedahkan tangan sambil si Saturday mengancang-ancang di belakang. Hingga akhirnya pergulatan pun terjadi antara mereka bersama petugas CIB. Yang paling jago di antara mereka yaitu Wednesday. Dia menghabisi petugas CIB dan namun ternyata tragedi terjadi. Sunday terluka. Perutnya ditusuk oleh petugas CAB dengan sangat parah. Mereka semua mendatangi dia, menguatkan dia untuk bertahan dan mengatakan bahwa dia kuat dan dia punya keteguhan hati tersendiri, namun semua terlambat dan akhirnya dia mati. Akhirnya tiba Wednesday untuk keluar. Dia dipasangi kamera untuk nanti bisa dilihat dan dicadangkan pistol. Lalu dia pergi ke rumah rekan kerja mereka dan mengatakan bahwa apa yang terjadi pada Monday, tapi dia tidak sadar bahwa di sana ada yang juga mengawasi mereka dengan senjata. Dia mendesak rekan kerjanya tersebut, bahkan mengancam. Dan akhirnya si rekan kerja tersebut mengatakan bahwa dia mengkorupsi uang kantor dan memberikannya kepada Nicole, si pemimpin CAB. Wednesday sangat shock dengan
hal tersebut. Lalu saat minum susu, tiba-tiba dia ditembak hingga mati oleh seseorang di seberang sana. Friday dan Saturday juga Tuesday kaget lalu menyuruh Wednesday untuk keluar dari rumah tersebut. Saat sedang tegang-tegangnya, pintu rumah mereka diketuk dan terkonfirmasi bahwa itu adalah agen dari CAB. Ternyata hanya satu orang dan dia masuk dan tiba-tiba dia mendatangi Tuesday dan seperti hendak melakukan enak-enak. Tapi dia tiba-tiba mencekik Tuesday dan Tuesday memohon agar dia tidak melakukan itu dan dia kaget karena biasanya dia bilang bahwa Tuesday suka hal itu. Tuesday pun bertemu dengan saudara-saudaranya dan mengatakan bahwa agen tersebut sepertinya seseorang kekasih dari antara mereka semua. Bisa jadi Monday atau Tuesday. Akhirnya Friday pun mengatakan bahwa Tuesday pergilah dengan agen CAB tersebut dan cari tahu tentang CAB. Lalu kembali kepada Wednesday yang berada di atas atap dan mengalami kebuntuan. Tetapi dia diyakinkan sama saudara-saudarinya untuk melompat bahwa dia bisa melakukannya. Dia sudah berlatih untuk hal itu bertahun-tahun lamanya. Akhirnya dia pun bersiap-siap untuk melompat, mengancang-ancang, lalu kemudian bersiap dan berlari. Akhirnya berlari dan tiba-tiba agen CAB muncul dari bawah dan dia pun ditembak dan hampir jatuh. Kakak-kakaknya kaget dan kemudian dia yang masih bertahan tersebut dia didatangi oleh agen CAB dan dengan tragisnya menyodorkan pistol di kepalanya dan menembaknya dengan sangat-sangat kejam sehingga dia jatuh ke bawah dan meninggal. Kakak-kakaknya sangat-sangat shock melihatnya dari komputer. Skin berlanjut ke Tuesday yang dibawa oleh agen CAB ke rumahnya. Sesampainya di sana, Tuesday melihat foto sepertinya Monday bersama si agen tersebut. Lalu dia diberikan minum dan kemudian mereka melakukan enak-enak. Saat melakukan enak-enak, si Tuesday sadar bahwa dia harus menyinkronkan gelang mereka untuk mendapat informasi tentang CAB. Dan setelah komplit, akhirnya mereka pun bisa mengakses kamera, security, dan semua hal tentang CAB hingga mereka menemukan si seseorang dan itu adalah Tuesday yang disekap. Lalu adegan kembali ke rumah agen CAB. Tuesday menjelaskan di komputer bahwa agen CAB itu merupakan kekasih dari si Monday. Namun saat dia menjelaskan, tiba-tiba ada agen CAB yang masuk ke rumah tersebut. Bersamaan dengan itu, ternyata petugas CAB juga akan naik ke rumah mereka dan bersiap untuk mendatangi mereka. Tuesday pun dihadang oleh pistol dan kakak-kakaknya sangat kaget melihat hal tersebut. Lalu kemudian pas dia ingin mengucapkan I love you, dia pun ditembak di depan kedua saudari-saudarinya yang sangat kaget. Bersamaan dengan itu, bom asap masuk ke rumah mereka berdua. Friday pun segera mengcopy apapun dan semua file yang dibutuhkan. Tetapi Saturday mengatakan bahwa hal itu tidak perlu dan keselamatan mereka lebih utama, jadi mereka harus keluar. Dan akhirnya mereka pun keluar lewat pintu belakang. Saat sedang turun tangga, ternyata Friday tidak turun dan malah naik dan membuat Saturday kebingungan dan memanggil Friday untuk segera turun. Namun Friday tetap naik kembali ke rumah mereka. Dia mengambil minuman bersoda dan kemudian menaruhnya ke oven dan menyetel menitnya ke 1 menit. Saturday kembali dan mencoba ingin menyelamatkan Friday. Lalu agen CAB makin dekat ke rumahnya dan transfer file pun segera selesai, tapi petugas CAB sudah berada di depan rumah mereka. Friday mengatakan kepada Saturday bahwa dia sudah menyelaraskan semua file ke gelang Saturday sebagai bukti. Agen CAB di luar sudah bersiap-siap untuk membom rumah mereka, namun oven juga sudah bersiap untuk meledak. Saat agen CAB hendak menekan tombol bom, bersamaan dengan itu, transfer pun selesai dan Friday mengatakan I love you dan boom, rumah pun meledak bersamaan dengan Friday dan mengenai beberapa petugas CAB.
Si petugas CAB sadar akan ledakan tersebut dan mencari tahu titik lokasinya, dan ternyata itu adalah di rumah kekasihnya, dan dia sangat shock. Begitu pula dengan Saturday. Saturday mendatanginya dan mengatakan bahwa dia berkhianat dan dia melaporkan mereka semua. Namun dia mengatakan dia tidak tahu apa-apa dan bahwa sebenarnya mereka ini apa. Saturday pun menjelaskan bahwa mereka adalah kembar 7 identik. Saturday mengatakan akan mengadakan rencana balas dendam dan si petugas itu harus menolongnya. Lalu mereka pun memulainya. Diawali oleh keranda yang masuk membawa seseorang yang ternyata adalah Saturday di dalamnya. Lalu mereka masuk melalui penjagaan yang ternyata dibawa oleh Adrian. Oh ya, namanya adalah Adrian. Mereka pun masuk ke ruangan kapsul tidur. Di sana ada seorang anak kecil yang akan melakukan prosesi kapsul tidur tersebut. Lalu kemudian anak kecil tersebut masuk ke dalam kapsul. Si Saturday merekam semua proses yang terjadi. Dimulailah proses tersebut, yaitu pertama-tama anak tersebut akan disuntik. Dia bertanya apakah sakit, tapi petugas tersebut berbohong karena ternyata semua suntikan itu sakit. Haha, kalian setuju kan guys? Setelah disuntik, efeknya pun muncul, anak tersebut tidur. Dan kemudian dimasukkan ke dalam kapsul. Saturday masih merekamnya. Lalu kemudian prosesnya berjalan. Yap, kapsul tersebut ditutup. Lalu ditekan tang ting tung tang ting tung. Dan kemudian kapsul tersebut pun memunculkan sebuah angin yang kelihatannya sangat menyakitkan. Saturday pun kaget melihat angin tersebut terus bermunculan hingga tiba-tiba keluar sebuah api biru yang membuat Saturday makin kaget. Juga pun Adrian di luar sana. Dan petugas itu santai-santai aja. Si Saturday sampai ingin menangis karena api tersebut melahap anak tersebut sampai tidak ada sisa, dan kemudian kapsul tidur bohongan tersebut berganti menjadi kapsul yang lain. Wow, sungguh-sungguh sangat tragis. Saat Saturday terbebas, dia pun bergulat dengan wanita petugas dan menaruh wanita tersebut di dalam kapsul tidur yang akhirnya kepanikan. Adrian yang melihat hal tersebut juga bergulat di luar bersama petugas yang lainnya. Petugas wanita yang sudah berada di dalam kapsul makin ketakutan, sementara Saturday melawan petugas laki-laki dan menidurkannya dengan obat bius. Sementara petugas wanita terbakar di kapsul. Adrian sangat-sangat shock melihat hal yang terjadi pada anak kecil tersebut. Kemudian mereka mencari Tuesday dan akhirnya menemukan kamarnya. Adrian mendatangi Tuesday tapi dia terlihat ketakutan. Lalu kemudian Saturday mengatakan bahwa itu bukan Monday tapi itu adalah Tuesday. Saturday pun akhirnya menenangkan Tuesday dan mengatakan bahwa dia akan baik-baik saja. Lalu kemudian Adrian bertanya, mana Monday? Tapi Tuesday tidak tahu di mana Monday. Skin pun berganti memperlihatkan Monday yang terlihat baik-baik saja dan menemui Nicole, sang pemimpin CAB. Mereka berdua pun berbicara. Ternyata mereka berdua telah melakukan transaksi berupa uang yang sebagai gantinya Monday menjadi satu-satunya Karen statement. Kemudian berlanjut ke mereka bertiga yang membuat rencana. Saturday menyamar menjadi Karen statement. Lalu Tuesday masuk ke dalam ruangan komputer bersama Adrian untuk nanti akan mengupload hasil rekaman Saturday. Tapi petugas CAB pun bermunculan. Monday dan Saturday bertemu di dalam WC. Monday memegang senjata api dan mereka pun mulai berbicara satu sama lain dari hati ke hati. Mengapa Monday tega melakukan hal itu dan bla bla. Sementara Nicole sedang berpidato. Mereka berdua pun akhirnya berantem setelah berbicara panjang lebar dan berantem. Lalu Tuesday yang berada di ruang kontrol hampir mengupload video yang rekam Saturday. Skin kembali ke pergulatan antara Monday dan Saturday, antara hidup dan mati. Mereka terus bergulat dan terus bergulat. Kekuatan keduanya terlihat seimbang, sama-sama jago dan sama-sama tahu teknik bela diri hingga salah satu dari mereka tertembak dan kemudian keluar sebagai Karen statement. Kembali ke Tuesday dan Adrian yang akhirnya berhasil mengupload dan memunculkan
gambar atau video dari hasil rekaman Saturday yang menampilkan ternyata kapsul tidur tersebut adalah bohong. Bukan kapsul tidur, tapi kapsul kematian. Video terus memutar, memperlihatkan anak kecil yang direkam oleh Saturday yang membuat Nicole sangat terkejut, dan akhirnya video menunjukkan kematian sang anak yang sangat membuat orang semua terkejut dan shock. Saking shocknya, Nicole pun terjatuh hampir pingsan dan dipegang oleh 2 bodyguardnya. Orang-orang semua terkejut dan sangat tidak menyangka dengan apa yang mereka lihat. Nicole pun mendatangi si Karen, tahu bahwa itu adalah Saturday. Dia mencekiknya hingga muncul Monday di belakang yang berdarah-darah dan membuat orang makin panik keluar. Monday datang dan mengacungkan pistol, tetapi petugas CAB pun menembaknya dan dia terkena di pinggang. Lalu kemudian petugas CAB ditembak oleh ternyata Adrian, dan petugas CAB pun lumpuh. Begitupun dengan si Monday. Sunday mendatangi Monday dan Monday berbicara terbata-bata bahwa dia melakukan semua ini karena sesuatu yang ada di perutnya. Saturday yang paham pun akhirnya shock melihat perutnya dan menangis. Adrian kemudian datang dan memeluk Monday, mengatakan bahwa Monday harus bertahan, tapi Monday tidak bisa bertahan dan akhirnya mati. Nicole dan asosiasinya pun ditahan oleh dan kemudian skin berganti ke anak kembar dari Adrian dan Monday dan memperlihatkan di situ yang bukan Tuesday lagi tapi Terry. Lalu kemudian ada Saturday yang tetap ingin menjadi Karen Sedman. Dan begitulah akhir ceritanya. Ternyata Monday melakukan itu semua demi melindungi bayinya. Film pun berakhir dengan bayi-bayi yang sedang dirawat, dan itu berarti sudah tidak ada lagi peraturan tragis tersebut. Selesai. So, kalau kalian suka, langsung aja kalian nonton filmnya di platform yang legal. Dan jika kalian suka video ini, silakan like dan jangan lupa subscribe serta komen di bawah ini jika kalian ingin channel ini mereview film apa lagi. Dan jangan lupa bagikan serta nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan info-info terbaru dari channel Adiandra. Sampai jumpa di review film berikutnya. Dah.